siang, ketemu dengan saya lagi di sini ya dengan materi tentang perundingan Rumroyen ya, masih untuk sejarah kelas 11 ya, sejarah Indonesia ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol subscribe-nya dan juga notifikasinya ya, supaya kalian selalu mendapatkan updatean video-video terbaru tentang materi pelajaran sekolah ya. Nah, di sini ya, sebelum melihat video ini, ada baiknya kalau Anda melihat video-video saya sebelumnya, khususnya sejak agresi militer Belanda dan kemudian juga yang terakhir adalah serangan umum 1 Maret 49. Oke. Nah, begini ya, dari awal sepertinya Belanda masih belum mau mengakui kedaulatan Indonesia. Hal itu terlihat dari ketika dilakukan perundingan Linggarjati, itu alot sekali karena Belanda ingin Indonesia dijadikan negara bonekanya, tetapi Indonesia ingin merdeka secara penuh. Lepas dari perundingan Linggarjati, Belanda melanggar perundingan yaitu dengan mengadakan agresi militer Belanda ke-1. Agresi militer Belanda ke-1 itu menunjukkan kalau Belanda belum bisa menjaga perdamaian dengan Indonesia sebagai bukti bahwa telah menghormati perundingan Linggarjati. Kemudian ditariklah Belanda untuk berunding dengan Indonesia dalam Renville. Sayang sekali Renville juga masih belum dihormati hasilnya oleh Belanda. Terbukti Belanda mengadakan agresi militer yang kedua. Singkat cerita, agresi militer Belanda yang kedua, Indonesia itu supaya dikabarkan ke dunia internasional sama Belanda kalau Indonesia itu sudah nggak ada, Indonesia sudah mati. Apa buktinya? Buktinya yang namanya presiden dan wakil presiden sudah nggak ada, ditangkap sama Belanda. Kemudian yang namanya wilayahnya ibu kota Yogyakarta waktu itu juga diambil sama Belanda, menunjukkan bahwa Indonesia nggak ada. Nah, kemudian di sini Pak Jenderal Sudirman mengadakan perang gerilya untuk menunjukkan kepada dunia internasional kalau Indonesia itu masih ada perlawanan. Selama Indonesia masih melawan, berarti Indonesia itu masih ada. Puncak cerita perlawanan Indonesia itu adalah ketika terjadi serangan 1 Maret 49 yang dipimpin sama Jenderal Soeharto waktu itu. Jenderal Soeharto berhasil menduduki dalam serangan umum 1 Maret 49 itu berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Nah, efek dari serangan umum 1 Maret itu membuka mata dunia internasional bahwa Indonesia masih ada, dan yang namanya Belanda itu semakin merosot nilainya di mata dunia karena selalu yang selama ini membuat kekacauan itu adalah Belanda. Ya, wajar kalau kemudian Indonesia masih melawan di sini. Nah, kemudian setelah 1 Maret 49 itu ya, sebelum terjadi sudah terjadi serangan 1 Maret 49 itu, kemudian yang namanya Dewan Keamanan PBB masih ingin menjadi penengah di dalam konflik Indonesia Belanda. Dianggapnya selama ini peran Komisi Tiga Negara atau KTN itu sudah tidak berfungsi baik. Kenyataannya terus aja masih pecah perang antara Indonesia Belanda. Karenanya KTN kemudian diganti menjadi UNCI ya, yang namanya PBB kemudian mengadakan organisasi untuk menjadi mediator konflik antara Indonesia dengan Belanda, yaitu UNCI itu tadi, United Nations Commission for Indonesia, yang dipimpin oleh Marley Cohen dari Amerika. Oke, jadi di sini ya latar belakangnya. Nah, ini membawa dampak untuk Indonesia, semua peristiwa-peristiwa dunia itu ya. Latar belakangnya karena terjadi pecah konflik ya Indonesia Belanda ya, khususnya ya puncaknya pada serangan 1 Maret 1949. Nah, kemudian di sini yang namanya Dewan Keamanan PBB ya, PBB itu membentuk yang namanya ya kronologi menuju ke perundingan Rumroyen itu adalah di Dewan Keamanan PBB menghentikan tugas Komisi Tiga Negara yang dianggap tidak berhasil mendamaikan Indonesia Belanda, mendirikan di sini yang namanya UNCI. Jadi UN itu United Nations ya, Commission for Indonesia.
di sini United Nations Commission for Indonesia yang dipimpin oleh Marley Coren dari Amerika Serikat ya. Nah, di sini ya dengan ditengahi sama kunci ini ya, didirikanlah atau dibentuklah atau diadakanlah yang namanya perjanjian Rum-Royen. Perjanjian Rum-Royen ini khususnya untuk menciptakan atau menengahi konflik antara Indonesia Belanda. Nah, bagaimana hasil dari perundingan Rum-Royen itu ya? Hasil dari perundingan Rum-Royen itu tadi adalah bahwa dari pihak Indonesia ya. Oh ya, Rum-Royen diadakan pada tanggal 7 Mei tahun 49 ya. Di sini dari pihak Indonesia ya. Nah, bahwa yang namanya Indonesia itu harus menarik pasukan perang gerilyanya ya. Supaya ini yang namanya konflik itu sudah tidak ada, kedua belah pihak harus wajib menarik pasukannya, menarik pasukan gerilya ya. Terus sampai dengan nanti Indonesia membentuk negara NIS ya, negara Indonesia Serikat, yang kemudian sampai dengan menunggu pengakuan kedaulatan ya. Nah, sedangkan dari pihak Belanda sendiri ya, dari pihak Belanda sendiri yang namanya Belanda itu juga harus satu membebaskan. Nah, ini tadi di dalam yang namanya agresi militer Belanda kedua, Belanda menahan presiden wakil presiden. Tadi kan saya sudah bilang ya, membebaskan yang namanya pemimpin Indonesia ya, termasuk presiden dan wapresnya dan pejabat-pejabat tinggi. Terus setelah itu mengembalikan kembali ibu kota Yogyakarta ya. Nah, di sini masih ditambah lagi juga yang namanya Belanda tidak boleh mengadakan yang namanya aksi militer apapun, termasuk di sini mengakui ya wilayah-wilayah Indonesia sebagai wilayahnya, nggak boleh lagi ya, mengakui wilayah Indonesia sebagai wilayahnya, itu tidak boleh lagi. Nah, apa yang terjadi? Otomatis hal ini memiliki dampak ya, dampak di sini satu, ditariknya pasukan gerilya ya, yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Nah, Pak Dirman yang dalam kondisi sakit keras ya, beliau ditandu pulang lagi ya ke Yogyakarta ya. Di sini karena sudah istilahnya sudah selesai, tidak lagi mengadakan perang gerilya. Kenapa? Karena yang namanya kedaulatan Indonesia sudah dikembalikan atas perundingan Rum-Royen ini ya. Nah, oh ya, perundingan Rum-Royen ini, kalau Rum itu adalah pihak yang mewakili dari perundingan berasal dari Indonesia. Royen itu adalah orang dari pihak Belanda ya, pihak Belanda. Nah, jadi karena yang melakukan perundingan itu namanya Rum dan Royen, jadi itulah namanya perundingan ini disebut perundingan Rum-Royen. Oke. Nah, di sini Mr. Muhammad Rum, yang di sini adalah Van Royen. Oke. Nah, setelah ditariknya pasukan gerilya di sini ya, yang namanya kedaulatan kedaulatan Jogja ke ibu kota Yogyakarta dikembalikan. Nah, dikembalikan ini adalah peristiwa Jogja kembali ya ke Pangkuan RI ya. Terus di sini dibebaskannya presiden dan wakil presiden serta pejabat tinggi negara dibebaskan. Masih ditambah lagi juga yang namanya di sini kemarin ada PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia ya. Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin ya, itu di sini dikembalikan lagi kepada kekuasaan Presiden Soekarno di Jawa. Jadi di sini ya PDRI bubar, Pemerintah Darurat Republik Indonesia bubar ya. Di sini kemudian diserahkan kembali kekuasaan ya, kembali ya kekuasaan Indonesia ya ke
Pak Karno sebagai presiden. Oke, jadi tugas Amir Syarifuddin di sini sudah selesai ya. Nah, seperti ini ya, kira-kira jelas ya. Nah, oke, demikian adalah hasil dari perundingan Rumroyen yang ternyata membawa dampak ya, yaitu di sini kedaulatan Indonesia sedikit demi sedikit sudah kembali lagi pulih seperti semula. Pemerintahan kita, yaitu kota kita sudah kembali, presiden dan wakil kita sudah kembali ya. Terus kemudian di sini yang namanya semua pasukan ditarik mundur, baik itu pasukan dari pihak Indonesia, perang gerilyanya Jenderal Sudirman, maupun juga pihak dari Belanda. Jadi Belanda pun juga menarik pasukannya, membebaskan tawanan-tawanan perang yang Indonesia yang ditahan sama Belanda dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang terjadi, yaitu di sini menuju jalan pengakuan kedaulatan Indonesia ya, yaitu dengan adanya nanti perundingan KMB, konferensi meja bundar ya, dan kemudian juga sampai dengan pengakuan kedaulatan itu sendiri. Oh ya, dari sini pengakuan kedaulatan itu nantinya ya sampai dengan, nah ini dia ya, pengakuan kedaulatan khususnya nanti menuju ke perjanjian KMB itu setelah ini ya. Nah, ikuti terus ya video ini sampai dengan akhir video-video yang baru untuk sebagai lanjutannya, supaya tidak ketinggalan bagaimana prosesnya kedaulatan, penyerahan kedaulatan Indonesia yang cukup panjang itu tadi ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, silakan komen di kolom komentar saya ya di bawah ini. Terima kasih.